Silent Chaos 2030. Dunia yang diam, takut, dan menyerah. Bayangkan dunia di tahun 2030. Bukan seperti film fiksi ilmiah dengan robot pemberontak, melainkan sebuah realitas yang justru sangat sunyi. Sunyi bukan karena ketiadaan suara, tapi karena keputusasaan. Miliaran orang telah kehilangan pekerjaan mereka, bukan karena malas, melainkan karena mesin dan kecerdasan buatan atau AI kini bisa melakukan hampir semua hal lebih murah, lebih cepat, dan tanpa keluhan. Menurut laporan resmi Forum Ekonomi Dunia, laporan ini memperkirakan otomatisasi dan AI diperkirakan akan menghapus sekitar 92 juta pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, dalam skenario terburuk yang kita bayangkan ini, dampaknya jauh lebih parah. Kita tidak hanya kehilangan pekerjaan, seluruh sistem ekonomi global runtuh akibat utang yang tak terkendali. Rasio utang terhadap pendapatan dunia diperkirakan mencapai titik tertinggi sejak Perang Dunia II, mendekati atau bahkan melebihi 100% pada tahun 2030. Artinya, negara-negara besar secara teknis sudah bangkrut. Mereka tidak lagi punya uang untuk memberikan jaminan sosial, membiayai layanan kesehatan, apalagi menciptakan lapangan kerja baru. Dalam situasi ini, sekitar 3,5 miliar orang, hampir separuh umat manusia, menjadi manusia usang. Mereka tidak dibutuhkan oleh sistem ekonomi baru yang sepenuhnya otomatis. Tanpa penghasilan, tanpa harapan, mereka jatuh ke dalam depresi massal yang melumpuhkan. Mengapa ini disebut kekacauan senyap? Biasanya jika separuh populasi dunia menderita, pasti akan terjadi pemberontakan. Tapi di sini tidak ada revolusi, tidak ada barikade di jalan, tidak ada massa yang berteriak di depan gedung pemerintahan. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Mengapa? Karena para elit, kelompok kecil orang super kaya dan berkuasa yang masih mengendalikan sisa-sisa sistem, sudah mempersiapkan dua senjata rahasia untuk mencegah kemarahan massa: euthanasia sosial dan balas dendam legal. Senjata pertama, eutanasio sosial. Ini adalah solusi mengerikan yang dikemas sebagai bentuk belas kasih. Pemerintah menawarkan kematian sebagai pilihan terhormat bagi mereka yang depresi dan tidak produktif. Bukan dengan paksaan, tapi lewat notifikasi harian yang lembut. Kami tahu hidup ini berat. Jika Anda merasa menjadi beban bagi keluarga dan negara yang sedang kesulitan, pertimbangkan perpisahan yang damai. Di balik kata-kata penuh empati itu, ada logika dingin. Mengapa membuang sumber daya untuk menyelamatkan orang yang tidak lagi berguna? Lebih efisien jika mereka memilih untuk pergi. Senjata kedua, balas dendam legal. Yang lebih licik lagi adalah balas dendam legal, sebuah sistem di mana setiap warga biasa bisa mengajukan tuntutan pribadi terhadap orang lain atas dasar pelecehan emosional atau kerusakan psikologis. Cukup buka aplikasi, unggah cuplikan percakapan lama di media sosial atau email, dan biarkan AI menilai. Jika klaim dianggap valid, yang sering kali terjadi karena sistem sengaja dibuat longgar, korban bisa A. Kehilangan akses ke layanan publik dasar, B. Dipaksa membayar denda atau kompensasi, atau bahkan didorong untuk memilih eutanasio. Tujuan sebenarnya bukan keadilan, tapi perpecahan. Para elit ingin rakyat sibuk saling menyalahkan, saling menghukum, dan saling takut. Ketika setiap orang fokus pada dendam pribadi terhadap tetangga atau mantan rekan kerja, tidak ada yang punya waktu atau energi untuk menantang sistem yang sebenarnya merusak mereka semua. Silent Chaos 2030. Kemarahan personal dalam sunyi. Di sebuah kota besar tahun 2030, hiduplah Arman.
Dulu ia seorang analis keuangan sukses yang bekerja di lantai 40 menyesap kopi mahal sambil memantau pasar saham. Sekarang ia tinggal di apartemen sempit di pinggiran kota. Pekerjaannya telah digantikan oleh AI yang bisa menganalisa data global dalam hitungan detik, tanpa gaji, tanpa cuti, tanpa keluhan. Arman termasuk beruntung karena masih menerima jatah bantuan sosial dasar, tapi itu nyaris tidak cukup untuk makan. Negaranya, seperti banyak negara lain, sekarat di bawah tumpukan utang. Negaranya bahkan kesulitan membayar bunga utang sendiri. Setiap pagi, Arman membuka aplikasi pemerintah. Selain notifikasi jatah makanan, selalu ada pesan dari Kementerian Kesejahteraan dan Transisi. Halo Arman, kami melihat Anda belum merasa lebih baik. Ingat, Anda memiliki pilihan. Ia tahu apa artinya. Perpisahan yang damai menanti jika ia berani mengaku kalah. Arman juga punya tetangga bernama Budi, mantan rekan kerja yang sering mengejeknya dan merebut proyek-proyek penting. Dulu Arman hanya bisa menelan rasa sakit itu. Kini ia punya senjata. Ia bisa mengajukan tuntutan balas dendam lewat aplikasi resmi. Dan jika Budi dihukum, Arman mungkin mendapat kompensasi atau setidaknya kepuasan sesaat. Tapi kemenangan itu semu, karena baik Arman maupun Budi sama-sama korban dari sistem yang telah menghancurkan makna kerja, harga diri, dan solidaritas manusia. Silent Chaos 2030, dunia di mana nilaimu menentukan nyawamu. Di kota yang sama, hidup pula Maya, seorang perempuan berusia 34 tahun, lajang, tanpa pasangan, tanpa anak, dan tanpa pekerjaan. Dulu, ia desainer grafis yang kreatif. Kini, profesinya telah digantikan oleh AI yang bisa membuat logo dalam 3 detik. Tapi masalah Maya bukan hanya soal pengangguran. Ia juga hidup di bawah bayangan sistem peringkat sosial, warisan dari era pra-keruntuhan yang kini menjadi alat kontrol mutlak. Setiap interaksi Maya dinilai saat membeli makanan, berbicara dengan tetangga, bahkan saat diam di angkutan umum. Jika seseorang merasa ia terlalu murung atau acuh tak acuh, mereka bisa memberinya rating rendah. Dan jika nilai rata-ratanya turun di bawah ambang batas, konsekuensinya mengerikan. A. Akses ke makanan dan layanan kesehatan dikurangi. B. Notifikasi perpisahan yang damai mulai muncul setiap hari. C. Lebih buruk lagi, sistem ini memiliki kolom khusus, kontribusi sosial, reproduksi, dan stabilitas keluarga. Karena Maya tidak menikah dan tidak punya anak, nilainya otomatis turun setiap tahun. Di mata sistem, ia bukan hanya tidak produktif, ia dianggap mengancam kelangsungan peradaban. Cancel culture jadi senjata resmi negara. Beberapa bulan lalu, Maya menulis di forum anonim, "Aku lelah, aku tidak punya uang, tidak punya pasangan, dan rasanya dunia ini tidak membutuhkanku." Seorang pengguna melaporkannya dengan alasan menyebarkan pesimisme massal yang merusak semangat nasional. Dalam hitungan jam, nilai sosial Maya anjlok. Akunnya dibatasi. Ia tidak bisa lagi memesan makanan, dan notifikasi dari kementerian mulai berdatangan. Kami peduli pada Anda, Maya. Jika hidup ini terlalu berat, pertimbangkan perpisahan yang damai. Ini bukan kegagalan, ini adalah bentuk cinta terakhir kepada keluarga dan negara. Di masa lalu, cancel culture hanyalah fenomena media sosial. Marah, tag selebriti, dan reputasi hancur. Kini, itu telah dilembagakan menjadi hukum. Siapapun bisa melaporkan siapapun karena A. Mengatakan hal negatif tentang kebijakan negara, B. Menunjukkan emosi tidak stabil, atau bahkan memilih hidup sendiri. AI menganalisis seluruh jejak digital korban, postingan lama, rekaman suara, riwayat chat, dan memberi skor risiko sosial. Jika terlalu tinggi, akses ke air bersih, transportasi, bahkan obat-obatan bisa dicabut. Mengapa para elit melakukan ini? Jawabannya sederhana, mengalihkan kemarahan. Alih-alih memperbaiki sistem yang rusak, para elit menciptakan musuh-musuh kecil. A. Tetangga yang sombong,
B. Perempuan lajang yang egois. C. Orang yang berpikir negatif. Dengan begitu, rakyat tidak lagi bersatu melawan ketidakadilan struktural. Mereka sibuk saling mengawasi, saling menilai, dan saling menghukum. Sementara para elit duduk aman di menara kaca, mengendalikan AI yang menjalankan seluruh sistem ini tanpa rasa bersalah. Apakah ini benar-benar bisa terjadi? Mari lihat akarnya. A. Cancel culture sudah nyata hari ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau reputasi hanya karena satu postingan lama. B. Tekanan pada perempuan untuk menikah dan punya anak masih kuat di banyak budaya. Di masa krisis, tekanan ini bisa berubah menjadi kebijakan resmi. C. AI dan skor kredit sosial benar-benar digunakan di beberapa negara untuk mengatur akses warga terhadap layanan dasar. Gabungkan ketiganya dengan krisis utang global, pengangguran massal, dan kolapsnya jaring pengaman sosial, dan Anda mendapatkan resep sempurna untuk silent chaos.